Pukul 10 pagi, waktu Suara Kenal. Saatnya kita ikuti Sekilas Kendal. Keluarga Kendal Baperlitbang Kabupaten Kendal melonsing aplikasi Sistem Informasi Kendal Kreatif dan Inovatif Sikrenova di Gedung Abdi Praja Kendal, Rabu 26 Oktober 2023. Launching ini dibarengkan dengan sosialisasi aplikasi Sikrenova kepada seluruh OPD di Kabupaten Kendal. Dona Arista selaku analisis pemanfaatan Iptek Ahli Muda Subko Pengembangan dan Inovasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Baperlitbang Kabupaten Kendal menjelaskan, aplikasi Sikrenova merupakan sarana untuk mendokumentasikan dan pelaporan data inovasi yang ada di perangkat daerah. Fungsinya agar semua data inovasi yang ada di perangkat daerah bisa terdokumentasi atau terinventarisir dan termonitor dengan baik melalui pengukuran nilai kematangan inovasinya. Ada dua output di aplikasi ini, yakni terkait laporan inovasi perangkat daerah dan surat rekomendasi dari inovasi tersebut. Rekomendasi tersebut didapat dari penilaian antara skor sementara yang dicapai oleh perangkat daerah dengan nilai yang semestinya diraih. Dari itu akan dikeluarkan rekomendasi dengan inovasi yang ada di perangkat daerah. Demikian Sekilas Kendal. Nantikan Sekilas Kendal 1 jam mendatang. Saya Deani Landa. Pasar Suara Kenal. Pasar Suara. Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah Keluarga Kendal. Menjaga diri demi kejayaan institusi. Jasa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti masyarakat menanti, jaksa menyapa berjalan bersama. Jaksa menyapa di tengah anggaran.
menanti jaksa menyapa berjalan bersama jaksa menyapa ada di tengah anda tinggalkan masa lalu sambutlah era baru jaksa menyapa sahabat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Kendal, apa kabar? Senang rasanya untuk hari ini, hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 kita ketemu di Radio Talk Show. Dan kali ini bersama Kejaksaan Negeri Kendal dengan tema peran kejaksaan dalam rangka ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 melalui optimalisasi pembentukan posko pemilu dan sentra Gakumdu. Ya, oke. Di Jaksa Menyapa kali ini ya, dan tentu saja saya akan menyapa dulu untuk Bapak Langgeng Prabowo SH selaku Kasih Intel Kejari Kabupaten Kendal. Selamat pagi menjelang siang ini, Pak. Selamat pagi, Mbak. Ya. Dia salam sehat selalu. Iya. Kabar baik, Mbak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Selalu dalam kondisi yang sehat ya. Yang di penting sehat. hari ini. Ya. Tema yang tentu saja sangat menarik sekali yaitu tentang Jaksa Menyapa, peran kejaksaan dalam rangka ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 melalui optimalisasi pembentukan posko pemilu dan sentra Gakumdu. Nah, saya pengen tanya nih, bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kendal di pemilu 2024 yang sebentar lagi, kurang 2 bulan. Itanya kurang sebentar lagi begitu ya. Oke. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi memang pesta 5 tahunan sekali ini, Iya. Bu, Mbak. Pemilu, apalagi tahun 2024 nanti kita lakukan pemilu serentak ya. Pemilu Jadi serentak, ya. untuk pemilihan presiden, terus DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, terus nanti selanjutnya pilkada serentak. Pilkada Jadi, serentak. Pesta 5 tahunan ini harus kita sikapi, kita siapkan dengan harus penuh dengan riang gembira Ya. gitu. Jangan sampai beda pilihan akhirnya gontok-gontokan Ya. kan gitu. Jadi kalau berbicara terkait dengan peran kejaksaan, bahwa sebenarnya peran kejaksaan itu sebenarnya sangat luas sekali. Sangat luas sekali, sangat ya. luas sekali. Bahwa terutama terkait dengan disebutkan dalam Undang-Undang Intelijen Negara 17 2011 itu bahwa intelijen kejaksaan itu melaksanakan intelijen justisial atau intelijen penegakan hukum di situ. Iya. Nah, terus terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Iya. jika kita kaitkan dengan penyelenggaraan pemilu, bahwa bidang-bidang di kejaksaan yang dapat berperan dalam proses pemilihan umum itu yang pertama bidang intelijen. Bidang intelijen. Kemudian yang kedua bidang pidana umum. Bidang pidana umum. Terus kemudian yang ketiga adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Oke. Seperti itu. Terus apa sih peran masing-masing bidang itu terhadap penyelenggaraan pemilu? Nah, kita jelaskan lebih lanjut. Misalnya bidang intelijen. Di sini bidang intelijen adalah sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara menyelenggarakan intelijen penegakan hukum. Nah, intelijen penegakan hukum itu apa? Yaitu yang pertama misalnya dalam upaya pencegahan, Iya. khususnya tindak pidana pemilu. Intelijen kejaksaan dapat melakukan yang pertama, melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Penyuluhan atau Nah, sosialisasi. penyuluhan hukum, sosialisasi hukum ini sudah kita laksanakan, misalnya melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Jaksa masuk sekolah, Terus iya. kemudian kemarin terakhir kita melakukan Jaksa Masuk Pesantren. Jaksa masuk pesantren. Itu juga kita termasuk. berikan pengertian-pengertian, terutama kan sekarang banyak dari segi presentasi itu banyak pemilih pemula untuk tahun ini. Nah, itu kita sasar di situ. Iya. Segmen pemilih pemula itu kita berikan pengertian terkait dengan partisipasi aktif untuk melakukan pencoblosan nanti, yang punya hak pilih untuk melakukan pencoblosan pada saat hari pemilihan umum itu nanti. Kemudian terus kita berikan pemahaman terkait tindak pidana pemilu itu apa aja. Iya. Seperti itu. Jadi diharapkan
dengan adanya penyuluhan hukum ini sehingga peningkatan kesadaran hukum terkait dengan pemilu itu menjadi semakin meningkat, khususnya bagi pemilih-pemilih pemula. Nah, ini itu. ya. Terus kemudian Pemilih ini yang rentan ya biasanya. terus kemudian kita berikan sosialisasi bentuk-bentuk kejahatan, misalnya kejahatan politik terhadap peserta atau pemilih dalam pemilu itu. Seperti itu, baik itu penyelenggara maupun peserta, kita berikan pengertian di situ. Terus yang utama, selain penyuluhan hukum, kita juga melakukan penerangan hukum. Penerangan Hukum ke instansi-instansi seperti itu. Misalnya terkait dengan netralitas ASN. Di situ kita sebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu disebutkan dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN itu salah satu asasnya adalah netralitas. Netralitas itu yang itu yang pasti. paling penting. Terus kemudian fungsi intelijen yang lain diantaranya adalah pertukaran data intelijen misalnya. Seperti itu. Jadi database terkait dengan intelijen, terutama terkait dengan pengawalan pengamanan dalam penyelenggaraan pemilu itu sinkron. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Intelijen Negara, penyelenggara intelijen negara itu ada beberapa. Yang pertama dari Badan Intelijen Negara. Terus intelijen Tentara Nasional Indonesia, intelijen Kepolisian Republik Indonesia, terus intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, serta intelijen dari kementerian atau instansi khusus seperti itu. Nah, jadi perannya itu sebenarnya sudah dibagi-bagi, Pak. Sudah dibagi-bagi. Misalnya intelijen Tentara Nasional Indonesia terkait dengan intelijen pertahanan keamanan, kemudian intelijen kepolisian misalnya terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kemudian kalau dari amanah Undang-Undang Intelijen Negara, intelijen kejaksaan adalah intelijen penegakan hukum. Seperti itu. Jadi itu bidang intelijen. Bidang intelijen. Nah, kemudian bidang tindak pidana umum. Nah, ini terkait dengan nanti penindakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu. Pemilu melalui sentra Gakumdu. Seperti itu, Mbak. Terus kemudian itu dari bidang pidana umum. Kemudian dari bidang perdata dan tata usaha negara, sebagai jaksa pengacara negara bisa berperan misalnya melakukan pendampingan hukum atau bantuan hukum terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini siapa? KPU itu sendiri. Gitu. Seperti itu. Itu terkait dengan peran dari kejaksaan. Berarti ini untuk langkah yang pertama, ini mungkin yang sekarang ini yang sedang bertindak di bidang intelijen ini karena kan yang pertama sebenarnya gini, Mbak. Sebenarnya terkait dengan tahapan pemilu itu sebenarnya kan merupakan tahapan yang bisa berakibat hukum atau perbuatan hukum. Nah, sebenarnya intelijen kejaksaan itu harusnya itu berada pada garda yang paling depan dulu dibanding intelijen yang lainnya, misalnya intelijen kepolisian itu kan nanti terkait dengan keamanan dan ketertiban pada saat hari-hanya kan gitu. Makanya itu sebenarnya kita dorong terutama ke penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kita harusnya dilibatkan dari awal seperti itu, karena setiap tahapan ini berimplikasi hukum. Setiap tahapan pemilu itu merupakan suatu perbuatan hukum, ada implikasi hukumnya, makanya itu. Jadi intelijen penegakan hukum itu harus ada diposisikan pada garda yang paling depan. Berarti ini garda yang paling depan seperti itu, Mbak. Jadi seperti itu. Nah, di Kejaksaan Negeri Kendal telah dibentuk posko pemilu. Nah, sekarang ini fungsi dari posko pemilu Kejari Kendal itu seperti apa? Baik. Jadi di sana ada ada posko pemilu, pembentukan posko pemilu, mungkin bisa diceritakan. Oke, Mbak. Jadi terkait dengan posko pemilu itu kan masuk dalam ranah intelijen. Bagian intelijen. Jadi sesuai dengan instruksi pimpinan, terutama terkait dengan petunjuk teknis pembentukan posko pemilu kejaksaan nomor B1331/8/2023 itu disebutkan bahwa tujuan posko pemilu itu diantaranya untuk meminimalisir AGHT. AGHT itu apa? Yaitu misalnya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap penyelenggaraan pemilu atau pemilu kada nanti tahun 2024 dan dapat memberikan dukungan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu. Jadi seperti itu. Fungsi istilahnya fungsi umum daripada posko pemilu itu sendiri. Fungsi umumnya itu tentang AGHT begitu ya. Betul, meminimalisir adanya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Seperti itu, Mbak. Jadi singkatnya AGHT. AGHT, gitu ya. betul.
Oke, itu adalah bentuk posko pemilu dan fungsi dan juga posko pemilu Kejari yang tadi sudah dijelaskan juga ya. Oke, keluarga kenal. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show bersama Kejaksaan Negeri Kendal di Jaksa Menyapa untuk hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ini aku baru nyampe di rumah ibu. Oh, alhamdulillah. Ibu gimana? Sehat kan? Alhamdulillah, Mas. Cuma ibu tadi bilang kolesterolnya naik, gulanya juga naik. Waduh, ibu suruh minum ini aja, apa? M-King. Tadi aku udah masukin di tas warna hijau tuh. Oh, Mas, ya. M-King, jamu tetes yang sudah dipercaya turun-temurun, mampu mengatasi kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, kanker, melancarkan peredaran darah, membantu memaksimalkan metabolisme tubuh, serta meregenerasi sel. M-King dibuat dari ekstrak daun kelor, buah mengkudu, dan bunga rosella. Diproses dengan teknologi terbaru, sudah terdaftar di BPOM dan mendapat sertifikat halal dari MUI, sehingga aman untuk dikonsumsi. Dapatkan M-King di Radio Suara Kendal, Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. HP 081228294518 dan di Apotek Kaliwungu, Gria Farma, Sekopek Farma, Kendal, Kerja Dasa, Puji Sehat, Cepiring, Apotek Cepiring, Pegandon, Apotek Pegandon, Nur Sejahtera, Asri Farma, Weleri Anugrah Bahagia, Sukorjo, Apotek Faiza dan Apotek Sukorjo. Khusus pembelian M-King di Radio Suara Kendal. Beli satu dapat bonus 1 ukuran 5 mili. Layanan COD. Hubungi 081 781 8107. Sehat berdaulat bersama M-King. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Daftar kerja ke Hong Kong lewat PT Dewi Pengayom Bangsa wae ketimbang ning kene golek kerja angel. Mesti akeh potongane ya. Ora ana potongane. Proses tujuan Hong Kong zero cost lho, gratis tanpa biaya penempatan. Nek ngono aku tak daftar. Lah kae bojoku ning omah ben sisan ya. Bojomu didaftarke sisan ning Polandia. Mumpung isih enom. Oke lah nek ngono. Ayo, aku diterke ning PT Dewi Pengayom Bangsa. PT Dewi Pengayom Bangsa melayani penempatan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Polandia, dan Korea. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Kendal di 0294368602 atau datang langsung ke kantor cabang Jalan Sunan Abinawa, KM 0,5 Pakebon Kendal. PT Dewi Pengayom Bangsa melindungi dan mengayomi dari keberangkatan sampai kepulangan. Satu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa Menyapa, sahabat masyarakat, membuka diri wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu.
93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal masih di Jaksa Menyapa untuk pagi hari ini di 93 Suara Kendal FM, dan Dea masih ada di sini bersama Bapak Langgeng Prabowo SH selaku Kasih Intel Kejari Kendal ya. Dan tentu saja tema yang cukup menarik sekali di sini tentang peran kejaksaan dalam rangka ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 melalui optimalisasi pembentukan posko pemilu dan sentra Gakumdu. Oke, Pak Langgeng, saya pengen bertanya lagi nih. Dalam penegakan perkara pemilu pada Kejaksaan Negeri Kendal, ada yang namanya sentra Gakumdu. Nah, bisa dijelaskan apa itu sentra Gakumdu itu? Baik. Gakumdu begitu ya? Gakumdu. Sentra Gakumdu. Gakumdu. Ya, betul. Oke. Yes. Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan pengertian dari sentra Gakumdu itu, sebenarnya kalau dari kita lihat ya, dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan pemilu, masih berlaku saat ini, bahwa pengertian dari sentra Gakumdu itu sebenarnya adalah merupakan sentra penegakan hukum terpadu. Sentra penegakan hukum terpadu. Betul, merupakan pusat aktivitas penegakan hukum, terutama terkait dengan tindak pidana pemilu. Di situ ada beberapa unsur. Yang pertama dari unsur pengawas pemilu atau Bawaslu, kemudian yang kedua dari unsur penyidik atau Polri, kemudian yang ketiga dari unsur kejaksaan. Jadi ada 3 unsur di situ. Nah, terus tujuannya untuk apa? Nah, tujuan sentra Gakumdu ini yaitu untuk menyamakan pemahaman atau persepsi dan pola penanganan tindak pidana pemilu dan mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilu itu sendiri. Karena kita tahu Mbak, bahwa terkait dengan proses tindak pidana pemilu ini singkat ya, jangka waktunya itu terbatas. Maka dari itu, dengan adanya sentra Gakumdu ini diharapkan asas keadilan, kepastian, kemanfaatan, persamaan di muka hukum, terus kemudian praduga tak bersalah dan legalitas itu bisa terpenuhi. Terutama prinsip kebenaran, cepat, sederhana, biaya murah dan tidak memihak itu juga bisa terwujud. Karena itu tadi kita dalam satu meja intinya. Dalam satu meja. Jadi diharapkan dengan percepatan ini kalau antara penyidik, penuntut umum dalam satu meja, terus kemudian pengawas pemilu atau Bawaslu itu sendiri. Jadi sedari awal itu kita sudah menyamakan persepsi. Jadi tidak misalnya nanti ada berkas bolak-balik kan, kalau dari alur umumnya antara penyidik dan penuntut umum ini kan terpisah. Penyidik mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum, nanti diteliti, kalau tidak lengkap dikembalikan lagi lah. Kalau dalam tindak pidana pemilu ini beda. Karena waktunya yang terbatas, makanya itu dibentuklah sentra Gakumdu ini supaya dari awal itu sudah satu persepsi. Jadi nanti dihindarkan atau untuk menghindari adanya bolak-balik berkas seperti itu, untuk percepatan intinya. Percepatannya. Gitu Mbak. Jadi itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Langgeng bahwa sentra Gakumdu ini terdiri dari Bawaslu, Polri dan juga Kejaksaan. Betul, ini Mbak. berarti saling terkait begitu ya. Oke. Nah, karena waktunya yang singkat, yang tentu saja karena kesingkatan ini harus bergeraknya lebih cepat begitu cepat ya. lagi. Karena dari awal kita sudah menyamakan persepsi. Ini ranah pidana atau enggak? Ini ranah administrasi atau enggak kan gitu. Jadi tahun itu juga begitu Pak. Terkait dengan tindak pidana pemilu. Jadi dari awal ketika ada pelanggaran, kita sudah ada rapat itu, sudah ada diskusi. Jadi sudah ada posko tersendiri terkait dengan sentra Gakumdu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal dalam pencegahan tindak pidana pemilu ini? Betul. Baik. Terkait kalau kita berbicara terkait dengan pencegahan tindak pidana pemilu ya Mbak Nah, ini kalau dari Kejaksaan sendiri khususnya di bidang intelijen itu kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama ya tadi sudah saya sampaikan di awal, melalui penyuluhan hukum. Atau sosialisasi pembinaan masyarakat taat hukum. Nah, tadi sudah disampaikan, baik itu melalui jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, kemudian ke instansi-instansi. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama tadi meningkatkan kesadaran hukum terkait dengan pemilu itu sendiri. Itu dilakukan tahun-tahun ini tahun ini ya? Berarti untuk yang penyuluhan hukum ini
instansi sudah, instansi kemudian sudah. juga kita pesantren, masuk, ke pesantren, kemudian ke sekolah-sekolah, iya. terus khususnya ke generasi Z atau generasi pemilih Z. pemula. Ya. Seperti itu, Mbak. Ya, Gitu. jadi sudah dilakukan ya sudah kita lakukan. Untuk tahun ini untuk pencegahan tindak pidana pemilu, barangkali jadi masyarakat jadi lebih tahu begitu ya. Kalau ini tindakannya melanggar atau sebagainya begitu ya. Oke. Ya. Keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show di Jaksa Menyapa untuk hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah Keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Program Isbat Nikah Terpadu Kabupaten Kendal 2023. Isbat nikah adalah pengesahan nikah yang pernikahannya telah dilaksanakan secara Islam dan memenuhi syarat rukun perkawinan namun tidak dicatatkan di KUA. Memiliki target 100 pasang untuk seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Kendal. Dengan produk hukum berupa 1. Salinan penetapan dari PA Kendal, 2. Akta nikah dari KUA setempat, 3. KK KTP akta kelahiran anak dengan data terbaru dari Dispenduk Capil. Persyaratan pendaftaran: 1. Mengisi formulir biodata peserta isbat nikah terpadu yang dapat diperoleh di kantor kelurahan atau kantor kepala desa. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Fotokopi KTP suami dan istri wilayah hukum Kabupaten Kendal bermaterai 10.000 dan berstempel pos. 4. Asli surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa pernikahan tidak tercatat. 5. Asli surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan status pemohon 1 dan pemohon 2 pada saat menikah. Pendaftaran dibuka sampai dengan 10 November 2023 dan gratis tanpa biaya perkara. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor kelurahan atau kantor kepala desa setempat. Program ini terselenggara atas kerjasama Pengadilan Agama Kendal dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan pemerintah Kabupaten Kendal. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Monggo mas, kopi nih. Wah, iki yo seger dek. Iki kopi nganggo gula apa uyah le dek? Kok buah sini ngene? Walah, jebul kleru uyah ya mas. Tak kira gula mau. Mripatku rada burem mek mas. Ora jelas nggo ndeleng Yalah, rabon iku dek. Dan diobati karo iki lho dek. Kapsul Bionetra dijamin biar meripat cetha wela-wela. Ingin punya mata sehat tanpa gangguan? Sekarang ada solusinya. Minumlah kapsul Bionetra. Bionetra bereaksi cepat karena diracik dan diformulasikan khusus dari bahan-bahan ekstrak herbal terbaik. Bionetra memiliki manfaat yang luar biasa. Mampu mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat dan jauh, glaukoma, retina, mata berair, mata merah, dan mata lelah. Semua masalah mata akan teratasi dengan Bionetra. Vitamin A, beta karoten, pikosiani, zeaxanthin, lutein, antimikroba, dan antioksidan adalah kombinasi sempurna yang terkandung dalam kapsul Bionetra. Bionetra aman tanpa efek samping, sudah berizin resmi oleh Badan POM dan telah teruji klinis. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Segera dapatkan Bionetra. Satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000 di Radio Suara Kendal, Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Kaliwungu di Apotek Gria Farma, Sekopek Farma, Kendal, Apotek Kerja Dasa, Puji Sehat, Cepiring, Apotek Cepiring, Pegandon, Apotek Pegandon, Nur Sejahtera, Weleri, Apotek Asri Farma, Apotek Anugerah Bahagia, Sukorjo, Apotek Sukorjo, Faiza, Boja, Apotek Raharjo. Untuk info lebih lanjut, hubungi Andi di 08151111998. Wah, kapsul Bionetra pancen cespleng tenan khasiate. Mripatku saiki wis cetha wela-wela. Bionetra, solusi terbaik untuk kesehatan mata Anda.
menyapa sahabat masyarakat, membuka diri wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri, tunaikan bakti masyarakat menanti, jaksa menyapa berjalan bersama, jaksa menyapa ada di tengah Anda. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal, kita masih ada di Jaksa Menyapa untuk hari ini. Dan tentu saja bersama Kejaksaan Negeri Kendal ya. Tema kita menarik sekali tentang peran kejaksaan dalam rangka ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 melalui optimalisasi pembentukan posko pemilu dan sentra Gakumdu. Gakumdu begitu ya. Oke, tadi Pak Langgeng sudah menceritakan tentang bagaimana peran Kejaksaan Negeri Kendal di pemilu 2024, terus juga tentang posko pemilu yang ada di Kejaksaan Kendal, lalu juga sentra Gakumdu sudah dijelaskan, dan juga yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kendal dalam pencegahan tindak pidana pemilu. Terima kasih buat Anda yang sudah WA di 082325799993 di pagi hari ini. Kita akan menjawab ya Pak ya, untuk yang sudah WA di Baik. Suara Kendal FM. Baik, ya. Nanti akan dijawab oleh Pak Langgeng Prabowo. Ya, pertanyaan yang pertama dari Rehan yang ada di SMK Harapan Mulia. Oke, barangkali nanti kalau yang bertanya ini ada sesuatu mungkin. Oh, siap. Nanti dapat apa? Dapat muk. Dapat muk Dapat ya. muk. Yang bertanya dapat muk ya. Dapat muk. Oke. Untuk Rehan yang ada di SMK Harapan Mulia, pertanyaannya begini Pak. Apa peran kejaksaan dengan keberadaan posko pemilu untuk pemilih pemula generasi Z yang jumlahnya cukup besar? Ini Rehan ini berarti kalau dia sekolah di SMK berarti Masuk pemilih pemula ya. masuk pemilih pemula. Betul. Oke. Jawabannya bagaimana ini Baik. Pak? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Betul bahwa terkait dengan petunjuk teknis Iya. dari Jaksa Agung, terutama petunjuk teknis terkait dengan optimalisasi pembentukan posko pemilu, terutama di kejaksaan. Iya. Bahwa Kejaksaan Negeri Kendal sudah membentuk yang namanya posko pemilu. Seperti itu Iya. dalam rangka penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Sebenarnya pelayanan yang diberikan dalam posko pemilu itu seperti apa sih? Nah, jadi bisa saya jelaskan terkait dengan pelayanan dalam posko pemilu itu. Yang pertama melakukan pengamanan penyelenggaraan pemilu, itu yang Iya, pertama. iya. Terus kemudian dapat melakukan penerimaan laporan pengaduan permasalahan pemilu, kemudian konsultasi dan bantuan hukum, Iya. kemudian penyuluhan dan penerangan hukum di situ, kemudian pertukaran data informasi terkait dengan pelanggaran dan penegakan hukum pemilu, Iya. kemudian selanjutnya adalah pelayanan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau dikaitkan dengan generasi Z tadi disampaikan, nah, berarti masuknya terkait dengan penyuluhan dan penerangan hukum, penyuluhan hukum terutama. Penyuluhan hukum ya. Seperti itu. Jadi bisa nanti kita lakukan di posko pemilu, misalnya ada adik-adik terutama generasi Z yang misalnya pengen tahu terkait dengan tahapan-tahapan pemilu itu seperti apa, terus kemudian tindak pidana terkait dengan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu itu seperti apa. Nah, nanti bisa berkonsultasi di posko pemilu itu Di sendiri, posko pemilu seperti ya. itu. Oke. Nah, jadi kita terbuka lah, Iya. open. Jadi semua pihak bisa memanfaatkan adanya posko pemilu yang ada di kejaksaan. Seperti itu, Mbak. Ya, oke. Jadi untuk Rehan mungkin bisa bertanya ke posko pemilu Iya, yang ada bisa di datang langsung. kejaksaan ya, Betul. bisa datang langsung ya. Betul. Langsung Kita ke terbuka. kantornya kejaksaan Langsung ya. di kantor kejaksaan, seperti itu. Oke, jadi ada seperti posko itu. pemilu di situ. Ada posko pemilu ya di sana. Terima kasih untuk Rehan yang sudah memberikan WA-nya untuk pagi hari ini, jadi sudah jelas ya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Toto yang ada di Diskominfo Kabupaten Kendal. Dia
bertanya tentang ini. Apa landasan hukum tentang netralitas ASN dan khusus kejaksaan? Apakah ada instruksi pimpinan institusi tentang netralitas tersebut begitu ya? Karena Baik. ini mungkin Pak Toto adalah sebagai ASN ya. ASN, Iya. betul. Jadi gini Mbak, terkait dengan netralitas ASN itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang. Iya. Nah, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Oke. tentang aparatur sipil negara. Iya, oke. Nah, di situ disebutkan bahwa dalam asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN itu harus bersifat netral. Harus bersikap netral Betul, ya. harus bersifat netral. Kemudian dalam per KPU sendiri sudah dijelaskan di situ bahwa penyelenggara negara yang ikut berkompetisi Iya. dalam pemilu itu wajib menanggalkan semua fasilitas posisinya dia sebagai ASN maupun sebagai penyelenggara negara. Di situ sudah jelas. Jadi netralitas ASN itu kalau hukumnya itu sudah hukumnya wajib. Hukumnya wajib Hukumnya ya. wajib seperti benar. itu. Jadi tidak ada konflik of interest di situ, Mbak. Iya. Seperti itu. Misalnya ada yang menyalonkan ya harus mengundurkan diri. Kalau misalnya ada penyelenggara negara misalnya bupati atau wali kota incumbent yang ingin mencalonkan lagi ya harus menanggalkan semua fasilitas dia sebagai penyelenggara negara. Seperti itu. Itu sudah jelas, Sudah jelas ya. diatur dalam undang-undang. Oke. Seperti itu, Mbak. Jadi yang namanya netralitas ASN ASN, ini ya. harus memang benar-benar netral ya. Betul. Oke. Karena kejaksaan itu termasuk jaksa itu masuk sebagai aparatur sipil negara ya otomatis tunduk dalam undang-undang itu. Kalau tadi disampaikan apakah kejaksaan ada harus netral, Iya, pasti sudah wajib. kejaksaan juga wajib gitu ya. Betul Oke. sekali. Ya, jadi kita memang harus netral, apalagi adalah ini khususnya adalah ASN ya. Ya, betul. Oke. Ya, keluarga kenal sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show di Jaksa Menyapa untuk hari ini kita bakal simak jeda berikut ini. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Menurut berita dari tetangga sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecur. Jadi, kita jangan mau dibodoh-bodohi untuk memilih kompor. Loh, kok kompor? Dimasak dulu beritanya, jangan dimakan mentah-mentah. Tapi beritanya pemilu kali ini akan banyak Baik. Di pemilu kali ini kita akan memantau supaya tidak terjadi money politik. Jangan lupa pilih saya. Jangan! Apalagi kita sebagai warga negara yang bijak dan cerdas, jangan sampai salah pilih. Sayang, I'm coming! Pemilih cerdas untuk pemilu berkualitas. Sukseskan Pemilu 2024. No hoax, no money politik, be a smart voter. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Aduh, ambienku kumat lagi. Padahal sudah minum berbagai macam obat. Bapak diobatin kemana, Bu? Ibu kan sudah bilang dari dulu toh Pak. Ayo kita berobat di pengobatan Bapti Kaliwungu yang sudah dipercaya sejak tahun 97. Itu loh kayak tetangga kita sudah sembuh dan gak kumat lagi Pak. Ayo Bu, ke sana. Ya, pengobatan Bapti di Kaliwungu mengobati penyakit tanpa operasi dengan sistem terapi tepat, akurat, cepat sembuhnya ditangani langsung oleh ahlinya dengan terapi cepat sembuh, akupuntur, terapi moksa Cina, terapi akupressure, dan ramuan herbal khusus tanpa efek samping. Hasilnya nyata, langsung bisa dirasakan di tempat praktek. Pengobatan Bapti di Kaliwungu mengobati penyakit mah, ambeien, kencing manis, kencing batu, stroke, mata, ginjal, tedun, ingin keturunan, tumor, kanker, jantung, dan berbagai macam penyakit lainnya. Juga melayani terapi tinggi badan langsung ditarik di tempat. Buka praktek sejak tahun 1997 di Jalan Sekope, Gang 1 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, 20 meter, Kidul Lampu Bangjo Sekope. HPWA 081 222
0828317889. Buka tiap hari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam. Lihat papan nama pengobatan Bapti. Pengobatan Bapti terdaftar Dinkes Kendal. Sasaran dari mana saja Anda datang, minta turun di lampu Bangjo Sekopek. Satu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti, jaksa menyapa, berjalan bersama. 93 Suara Kendal FM, Keluarga Kendal. Kita masih ada terus di Jaksa Menyapa dengan tema peran kejaksaan dalam rangka ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 melalui optimalisasi pembentukan posko pemilu dan sentra Gakumdu. Oke, Pak Langgeng, saya juga pengen bertanya lagi nih terkait mekanisme tentang pola kegiatan koordinasi posko pemilu itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan pola kegiatan di posko pemilu terutama di kejaksaan tersebut, yang pertama adalah melakukan fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi ya. Fungsi koordinasi itu apa? Tadi sudah sampaikan. Yang pertama misalnya terhadap ketika dijumpai atau ketika ditemukan adanya potensi tadi AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan tadi, baik itu dalam penyelenggaraan pemilu serentak maupun pilkada nanti. Jadi petugas posko pemilu ini tadi sudah ada petugasnya di situ. Petugas posko pemilu itu nanti akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini adalah KPU. Kemudian juga berkoordinasi ke siapa? Ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Setempat. Jadi setempat. Kemudian instansi lain yang terkait dengan dalam rangka pertukaran data dan informasi, itu satu. Kemudian yang kedua, dalam hal misalnya ditemukan adanya indikasi pelanggaran administrasi ataupun kode etik pada penyelenggara pemilu yaitu KPU atau petugas, maka petugas posko pemilu akan meneruskan ke pengawas pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu. Setempat. Kemudian yang ketiga, misalnya dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pemilu pada penyelenggaraan pemilu nanti, maka petugas posko pemilu kemudian akan meneruskan ke sentra penegakan hukum terpadu atau sentra Gakumdu tadi. Baik itu dari unsur kepolisian selaku penyidik, pengawas pemilu Bawaslu, dan dari unsur kejaksaan itu tadi ada 3 tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apabila terdapat indikasi adanya sengketa perdata dan tata usaha negara, maka petugas posko pemilu akan berkoordinasi dengan bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun di Kejaksaan Negeri. Seperti itu. Misalnya ada gugatan terhadap KPU misalnya, melalui jaksa pengacara negara, melalui surat kuasa khusus, KPU bisa mendelegasikan ke kejaksaan, dalam hal ini melalui bidang Datun. Seperti itu Mbak, fungsi koordinasi dalam pola kegiatan posko pemilu. Jadi itu fungsi koordinasinya secara step by step. Betul. Antara Bawaslu, kemudian juga kejaksaan, kemudian juga KPU sendiri, selaku penyelenggara. Selaku penyelenggara. Jadi sudah jelas ya bagaimana koordinasi terkait dengan mekanisme koordinasi tentang pola kegiatan posko pemilu itu seperti apa tadi juga sudah dijelaskan. Nah, Pak Langgeng, di akhir acara barangkali Pak Langgeng mau memberikan semacam closing statement sehubungan tema kita Jaksa Menyapa tentang peran kejaksaan dalam rangka ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 melalui optimalisasi pembentukan posko pemilu dan sentra Gakumdu. Baik. Terkait dengan closing statement, intinya kan terkait dengan perhelatan 5 tahunan pemilu serentak nanti, ini kan sebenarnya merupakan
perhelatan pesta rakyat kan Pesta gitu. rakyat, Harus ya. kita maknai dengan riang gembira, Ya, yang namanya pesta, kan? kan gitu, jangan sampai gontok-gontokan. Karena apa? Beda pilihan itu biasa. Biasa ya. Yang penting persatuan itu tetap terjaga itu. Kemudian yang kedua, harapan kami khususnya sebagai aparat penegak hukum, Mbak Dia, jadi kita meminimalisir potensi terjadinya gangguan terutama terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu itu sendiri. Itu Kita sendiri, ya. meminimalisir lah Oke. seperti itu. Mungkin itu statement Ya. dari saya, Mbak. Jadi kita sambut pesta pemilu 2024 ini Betul. dengan hati yang riang gembira. Betul sekali. Tapi yang jelas juga Ya. semoga saja tidak ada yang Betul. sesuatu. Betul. Walaupun memang kita berbeda pendapat, berbeda Ya. pilihan ya. Seperti Perlu saya itu. tambahkan lagi, Mbak, Ya, karena boleh. jumlah pemilih kalau dari Iya. dari rekap daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Iya, Kendal berapa itu total pemilih di Kabupaten Kendal itu ada 796.097. 796.097 itu total jumlah pemilih. Oke, Kemudian besar juga terdiri ya. dari 3.491 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Kendal. Jadi lumayan banyak nih, Mbak. Lumayan nanti. banyak ya. 3.491 TPS. Iya. Nah, makanya itu. Jadi kita harapkan supaya semoga saja tetap di Kabupaten Kendal khususnya itu kondusif dan Kondusif, aman. Seperti aman, damai, tidak ada Damai. sesuatu ya. itu tadi harapannya. beda pilihan itu biasa. Biasa. Nah, tapi persatuan tetap harus terjaga. Iya, antar Itu. temen juga deket-deketan tetangga juga beda temen nih. Apalagi ini Betul. pemilu tahun 2024 ya, itu Betul. hal yang biasa ya. Betul. Oke, keluarga Kendal, itu tadi bincang-bincang kita di Radio Talk Show di Jaksa Menyapa dengan tema peran kejaksaan dalam rangka ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 melalui optimalisasi pembentukan posko pemilu dan sentra Gakumdu. Terima kasih untuk Pak Langgeng atas kehadirannya di studio Suara Kendal FM. Baik, terima Lain kasih, kali Mbak. Sama-sama. kita bisa ketemu lagi di Jaksa Menyapa lagi untuk Siap, selanjutnya, edisi siap. selanjutnya ya. Oke, keluarga Kendal, sampai di sini saja bincang-bincang kita di Radio Talk Show di Jaksa Menyapa untuk pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak atas atensi dan juga kebersamaannya. Saya Dea, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Keluarga Kendal, Suara Kendal FM. Pasar Suara Kendal. Pasar Suara Kendal.